kawan pajak, bertemu kembali di podcast PMA5 Ceria, cerita pajak PMA5 edisi pertama tahun 2026. Saya Reve, senang rasanya dapat kembali bersua di tahun yang baru dengan semangat baru dan tentunya harapan yang baru ya kawan pajak ya. Nah, pernah gak sih pas lagi nyantai nih terus kepikiran, sebetulnya kantor pajak itu tahu dari mana sih kalau kita sebagai wajib pajak udah patuh atau enggak? Atau jangan-jangan kawan pajak juga ada yang mikir nih, kalau saya sudah lapor dan bayar pajak masih diawasi juga enggak? Kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan itu pernah lewat di kepala kawan pajak, episode podcast kali ini pas banget nih buat disimak. Karena apa? Karena sekarang sudah ada aturan baru PMK 111 tahun 2025 yang mengatur soal pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dan biar bahasanya makin menarik dan komprehensif, hari ini saya sudah ada nih narasumber dari tim penyuluh KPP PMA5. Yang pertama ada Bu Uni selaku fungsional penyuluh pajak muda sekaligus sebagai koordinator penyuluh. Terus nanti akan ada narasumber yang kedua ya kawan pajak, ada Pak Didi Mulyadi selaku fungsional penyuluh pertama. Nah, sebelum masuk ke materinya ya kawan pajak, saya ingin menyapa dulu nih Bu Uni. Bu Uni, halo. Halo Mas Reve. Disapa dulu kawan pajak Bu Uni. Halo kawan pajak, jumpa lagi di edisi pertama tahun 2026 podcast KPP PMA5 Ceria. Oke, rasanya sudah siap ya kawan pajak ya. Kita akan mulai saja nih tentang pembahasan PMK nomor 111 tahun 2025. Nah, Bu Uni, mungkin banyak yang udah denger nih istilahnya kawan pajak ya, karena ini sudah ada PMK 111 tahun 2025. Nah, sebetulnya PMK tersebut itu ngatur tentang apa sih Bu Uni? Dan kenapa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu menerbitkan aturan ini Bu Uni? Iya, oke. Terima kasih Mas Reve. Ya. Bapak Ibu kawan pajak, jadi sederhananya PMK 111 tahun 2025 mengatur bagaimana cara Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan resminya itu seperti yang tertulis di PMK 111 2025, yaitu pembinaan kepada wajib pajak sehubungan dengan penerapan sistem self-assessment perpajakan yang bertujuan mewujudkan kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan juga untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Begitu. Jadi tuh intinya pemerintah membuat aturan main bagaimana pengawasan ini agar menjadi lebih jelas, lebih transparan buat kita semua sebagai wajib pajak. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk memberikan pembinaan dan memastikan bahwa sistem self-assessment yang kita berlakukan ini berjalan dengan benar. Oke, jadi intinya ya kawan pajak sekali lagi ya, tujuan utamanya perlu digarisbawahi bahwa PMK 111 tahun 2025 ini bukan untuk menakut-nakuti tapi justru untuk memberikan kepastian hukum gitu ya kepada dua belah pihak, baik dari pegawai pajak maupun dari wajib pajaknya sendiri ya Bu Uni ya. Jadi nggak perlu ragu bahwa ini PMK 111 ini memang benar-benar ada buat dua belah sisi tadi ya Bu Uni ya. Betul sekali Mas Reve. Jadi sekarang lewat PMK ini semua menjadi lebih jelas, terstruktur dan transparan. Jadi udah ada wadahnya ya Bu Uni ya, PMK 111 tahun 2025. Ya. Nah, beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Uni ya. Pasti nih kawan pajak nih udah bertanya-tanya nih. Tadi katanya tentang kepatuhan gitu ya Bu Uni ya. Sebenarnya kalau menurut PMK 111 tahun 2025 ini kepatuhan itu seperti apa Bu Uni? Ya. Baik, jadi di PMK 111 itu dijelaskan bahwa kalau singkatnya ya, pengawasan itu adalah
serangkaian kegiatan penelitian terhadap kewajiban pajak. Gitu. Tapi kalau mau lebih detail, definisinya itu ada di bab 1 pasal 1 nomor 3 itu disebutkan bahwa pengawasan atas kepatuhan wajib pajak yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik itu kewajiban yang akan dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Siap. Jadi penelitian ini di sini melihat apa nih? Jadi yang dilihat tuh kewajiban yang akan dilakukan, terus kemudian yang belum dilakukan, dan yang ketiga yang sudah dilakukan. Oke, jadi segala timeline kita awasin gitu ya, Bu Uni ya. Oke. Terus nah, sekali lagi nih yang perlu ditekankan juga, tujuannya adalah mendorong kepatuhan, bukan menghukum. Jadi ini adalah semacam pendekatan proaktif dari kantor pajak untuk memastikan kembali apakah semua kewajiban perpajakan yang kita penuhi itu sudah benar. Oke, jadi kalau saya boleh bilang ya Bu Uni, ini PMK-nya mengembalikan ke jalan yang lurus gitu ya Bu Uni ya. Jadi sudah ada aturan mainnya ya gitu kawan pajak ya. Nah, pasti ini timbul pertanyaan selanjutnya ini Bu Uni. Kalau kawan pajak setelah tahu PMK 111 tahun 2025 ini, mereka mungkin langsung mikir gini, wah, kalau saya nih diawasi nih sebagai wajib pajak, berarti saya bermasalah dong, kayak gitu. Gimana menurut Bu Edi? Kayak gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Justru pengawasan ini tadi ya sudah saya sampaikan di depan, ini adalah bentuk pendekatan preventif supaya apabila ada terjadi masalah atau hal-hal yang kurang sesuai tentang perpajakan kita itu bisa dibenahi lebih awal. Siap. Begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kawan pajaknya salah, ya udah dibenerin supaya tetap on the track gitu ya, Bu Uni ya. Kedepannya itu sudah sesuai gitu ya. Itu makanya di awal disampaikan bahwa ini adalah bentuk pembinaan gitu loh. Jadi bukan untuk menghukum. Siap. Oke. Clear ya kawan pajak ya. Nah, sekarang nih kita mau ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa saja nih Bu Uni yang diawasi berdasarkan PMK 111 2025 ini Bu Uni? Ya, siap. Mas Reve dan teman-teman Bapak Ibu kawan pajak, ayo sekarang kita lihat nih siapa yang sebenarnya menjadi sasaran subjek dari PMK pengawasan ini. Ya. Siap. Jadi aturan ini membagi sasaran pengawasannya menjadi 3 kelompok besar. 3 kelompok ya. besar. Yang pertama jelas, sudah pasti adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Betul. Oke, siap-siap. Kemudian yang kedua, itu adalah orang atau badan yang semestinya sudah mempunyai NPWP tetapi belum terdaftar. Oke, jadi kayak memenuhi syarat subjektif-objektif sebenarnya ya Bu Uni ya, tapi belum terdaftar. Oke, yang ketiga Bu Uni. Kemudian yang ketiga ini yang menarik adalah KPP itu juga terdapat kegiatan pengawasan wilayah gitu. Apa ini yang dimaksud dengan pengawasan wilayah ini apa ya rupanya Bu Uni? Jadi dimaksud dengan pengawasan wilayah adalah DJP itu melakukan pemantauan aktivitas ekonomi di suatu wilayah untuk melihat apakah ada potensi pajak yang belum tergali. Gitu. Misalnya nih ada kawasan usaha yang berkembang pesat banget gitu ya, tetapi kok kenapa ya kepatuhannya belum maksimal, belum sejalan gitu. Nah, itu adalah bagian dari pengawasan untuk pengawasan wilayah. Oke. Atau barangkali misalnya kondisi terburuknya ternyata di kawasan situ perusahaannya malah belum terdaftar ya, padahal udah seharusnya memenuhi potensi penerimaan pajak itu ya Bu Uni ya. Betul, karena memang salah satu dari hasil dari pengawasan penelitian dengan pengawasan ini akan
ke arah seperti itu. Oke, gitu. siapnya tujuan bersamanya yaitu mencapai target penerimaan pajak ya Bu Uni ya. Pastinya ya. Nah, oke. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu tentang apa saja nih yang diawasi Bu Uni dari PMK 111 tahun 2025 ini. Yang ngawasin kan pengawasan ya biasanya ya, seksi pengawasan ya di KPP betul, ya. Betul. Jadi di PMK 111 tahun 2025 ini kita nih sebagai wajib pajak yang sudah terdaftar di sebuah KPP, maka akan dicek atau diteliti untuk hal-hal yang mendasar terkait perpajakan kita. Apa saja Misalnya tuh, apakah kita ini sebagai wajib pajak yang pertama sudah melakukan pelaporan SPT dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Gitu. Pelaporannya ya. Betul. Siap. Kemudian yang kedua, apakah segala pembayaran pajaknya sudah dilakukan dengan benar atau malah belum sesuai, gitu. Itu juga masuk dalam radar penelitian kita, gitu ya. Kemudian juga yang diteliti di dalam radar pengawasan ini adalah penelitian terhadap pembukuannya. Gitu. Ya. Siap. Apakah pembukuannya ini telah disusun dan dilaporkan sebagai bagian ya dari laporan SPT itu telah sesuai nih dengan aturan perpajakan kita. Oke, siap. Apakah jadi susunannya atau kemudian kaidah-kaidahnya gitu ya Bu, sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Siap. Demikian. Saya boleh ulang ya Bu ya. Yang dicek untuk hal-hal yang mendasar ini seperti pelaporan SPT terkait ketepatan pelaporannya, nggak telat gitu ya Bu ya. Terus habis itu kebenaran pengisiannya, artinya apa di situ kita bicara tentang materialnya ya berarti ya Bu ya. Terus habis itu kesesuaian pembayaran pajaknya ya Bu ya. Terus sampai pembukuan yang kita tahu itu sebagai dasar untuk pelaporan SPT biasanya. Seperti itu ya Bu Uni ya. Untuk menghitung harta, utang, dan pembayaran pajak. Oke, gitu ya. Siap. Jadi Bu Uni boleh ditekankan ini berarti pengawasannya itu secara utuh seperti tadi ya yang Bu Uni bilang, seperti layaknya payung besar yang menaungi hampir segala jenis pajak utama. Apa saja itu Bu Uni? Jadi pengawasan itu melingkupi untuk pengawasan pajak-pajak utama. Jadi misalnya pajak penghasilan, kemudian PPN, juga sampai ke kewajiban atas biaya materai, gitu ya. Jadi singkat cerita, pengawasan ini dilakukan dalam bentuk yang komprehensif, gitu ya. Jadi tidak bersifat parsial atau sebagian, tapi merupakan pendekatan menyeluruh, gitu ya, terhadap semua kewajiban perpajakan kita. Oke. Jadi yang diawasi itu bukan hanya satu jenis pajak, tapi semua jenis perpajakan yang menjadi kewajibannya wajib pajak gitu ya Bu Uni ya. Iya, tapi pada saat kita melakukan pengawasan KPP dalam hal ini seksi pengawasan itu akan tetap berbasis data dan sesuai dengan aturan, gitu ya. Jadi bukan asal-asalan nggak boleh untuk semena-mena mencari ya, kesalahan misalnya, nggak ada itu, gitu ya. Itu memang benar diatur di PMK ini. Makanya tadi PMK ini sudah jadi wadahnya supaya dipedomani juga sama wajib pajak supaya stay on the track tadi ya Bu Uni ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi, sudah ada kepastian hukumnya. Wah, menarik sekali nih Bu Uni tentang pembahasan PMK 111 tahun 2025. Nah, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak udah istilahnya udah merhatiin nih dari awal sampai segmen yang sekarang ini, pasti kawan pajak udah mulai bertanya-tanya ini pasti ya Bu Uni ya. Tenang aja kawan pajak, simpan dulu pertanyaannya ya kawan pajak ya. Kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dong kawan pajak bisa hubungi semua layanan atau kanal komunikasi resmi dari KPP PMA 5. Nah, kawan pajak, ini Bu Uni segmennya udah sampai di sini dulu. Giliran narasumber yang kedua nanti yang akan membersamai kita untuk estafet informasi terkait PMK 111 tahun 2025. Terima kasih ya Bu Uni ya. Sama-sama, sampai jumpa di podcast berikutnya Bu Uni. Sampai jumpa kawan pajak. Kawan pajak.
Halo kawan pajak, kembali lagi nih di podcast PMA 5 Ceria. Saat ini kita sedang membahas tentang PMK 111 tahun 2025. Tadi di segmen pertama sudah ada Bu Uni nih yang menjelaskan tentang covernya nih PMK 111 tahun 2025. Nah sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang PMK ini. Nah sudah ada narasumber yang kedua nih, seperti yang saya bilang di awal, kita sudah kedatangan narasumber kedua Pak Didi Mulyadi. Halo. Selaku penyuluh pajak KPP PMA 5. Boleh dong disapa kawan pajaknya Pak Didi. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat menyaksikan podcast kita kali ini ya Mas Refe. Amin ya robbal alamin. Penting sekali ya kesehatan itu ya kawan pajak ya. Nah langsung yuk kita bahas lanjutannya ya Pak Siap, Didi ya. oke. Tadi Bu Uni kan sudah bahas covernya, misalnya kayak kepatuhan itu apa, penelitiannya itu apa, seperti apa, terus apa dan siapa yang diawasi melalui PMK 111 tahun 2025 ini Pak Didi. Nah kita akan lanjut tentang bagaimana nih proses pengawasannya dan apa sih sebenarnya yang nanti akan terjadi dalam proses pengawasan sesuai dengan PMK 111 tahun 2025 ini Pak Didi. Oke, baik. Terima kasih Mas Refe. Kawan pajak, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling praktis nih Mas Refe ya. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi apabila katakanlah kita yang dipilih sebagai wajib pajak yang sedang diawasi, dan bagaimana alur proses pelaksananya, seperti itu kan? Iya, betul. Oke. Gimana tuh? Jadi begini kawan pajak, prosesnya itu dimulai pada saat kita sebagai wajib pajak itu menerima sepucuk surat yang namanya surat permintaan penjelasan atau biasa kita sebut apa Mas Refe? Surat cinta ya Pak Didi ya. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan setelah menerima surat itu, gitu kan? Nah, lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Tentu saja setelah kita menerima surat itu kita wajib merespon surat permintaan penjelasan tersebut atau yang biasa kawan pajak terima adalah SP2DK. SP2DK biasanya dari seksi pengawasan ya Pak Didi ya. Setelah itu proses berikutnya adalah dari hasil respon atau jawaban yang kita berikan untuk menjawab SP2DK tersebut akan ditinjau oleh kantor pajak. Oke. Nah, apabila masih dianggap belum memadai oleh kantor pajak, maka bisa jadi akan terdapat hal-hal atau jawaban kita itu yang perlu diklarifikasi. Maka prosesnya kembali ya. Diklarifikasi kembali. Maka prosesnya bisa dilanjutkan menjadi ajang diskusi nih antara fiskus dengan wajib pajak atau bahkan kunjungan langsung dari petugas pajak ke tempat wajib pajak. Nah, siap. Berarti tadi ya prosesnya surat didapatkan oleh wajib pajak, terus direspon. Kalau misalnya responnya masih ada hal yang belum memadai, berarti akan diklarifikasi oleh petugas pajak atau pegawai pajak supaya nanti didiskusikan kembali gitu ya kawan pajak ya. Nah, ini sangat penting nih Pak Didi. Berarti kan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Apa saja tuh terkait sama proses ini Pak Didi yang perlu diperhatikan? Jadi gini Mas Refe dan kawan pajak, setelah wajib pajak menerima SP2DK, nah itu jangan dibiarkan ya, jangan diabaikan gitu kan. Karena memang ketentuan mengatur bahwa atas surat tersebut harus direspon. Nah ini responnya berapa lama? Ini ada dikasih waktu 14 hari untuk merespon surat SP2DK itu Mas Refe. 14 hari kerja. 14 hari kerja, betul ya. 14 hari kerja. Berarti Minggu, Sabtu, Minggu nggak dihitung gitu ya? Nggak dihitung. Waktunya ngerjain. Oke. Terus. Kalau misalkan ternyata dirasa kurang untuk wajib pajak dalam menjawab SP2DK tersebut dalam waktu 14 hari, nah, ini wajib pajak akan diberikan perpanjangan atau bisa meminta perpanjangan waktu tambahan untuk merespon surat SP2DK tersebut. Tapi yang harus dicatat adalah permintaan perpanjangan waktu itu harus diajukan sebelum waktu 14 hari terlewati. Jadi jangan sampai lewat 14 hari dulu baru ngajuin perpanjangan gitu ya Mas Refe ya. Iya, betul. Ya, betul kawan pajak. Jadi yang baru di PMK 111 tahun 2025 ini ada fasilitas wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan respon, waktu per respon untuk SP2DK atau surat-surat yang klarifikasi tadi ya Pak Didi ya. Nah, penting nih kawan pajak.
Berarti akan timbul pertanyaan baru nih kawan pajak. Apa yang harus dilakukan misalnya apabila 14 hari itu terlewati gitu. Terus gimana kalau jawaban kita sebagai wajib pajak ngasih jawaban ke pegawai pajak itu dirasa kurang kayak gitu. Atau lebih parah lagi kita telat jawab dan langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh kantor pajak? Bapak Ibu kawan pajak, apabila penjelasan tertulis yang telah kita sampaikan sebagai respon atau tanggapan tersebut dirasa masih kurang atau masih belum cukup oleh seksi pengawasan di KPP, maka prosesnya dapat dinaikkan ke tahap berikutnya. Apa itu? Jadi kantor pajak itu bisa mengundang kita untuk melakukan diskusi lebih lanjut, baik dalam bentuk luring atau tatap muka maupun dalam daring. Gitu. Apa tuh video conference ya Pak Didi ya? Bisa ya. Betul. Sebagai tambahan juga dari seksi pengawasan di KPP juga mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan, yaitu datang langsung ke tempat usaha atau ke rumah kita nih sebagai wajib pajak untuk melakukan verifikasi data di lapangan. Oke, berarti kan istilahnya kalau dirasa kurang cukup, terus misalnya ternyata dihubungi lewat video conference nggak bisa, berarti pegawai pajaknya itu mempunyai wewenang untuk dapat hadir langsung ke lapangan gitu ya Pak Didi ya. Tentunya dengan dibekali surat tugas ya Pak Didi ya. Betul. Harus resmi nih ya. Bukan yang datang langsung terus habis itu langsung tanya-tanya, tapi enggak, harus kulo nuwun dulu kata orang Jawa ya Pak Didi ya. Harus ada surat tugasnya untuk mengklarifikasi data-data atau keterangan-keterangan yang telah atau yang belum diberikan oleh kawan pajak. Gitu ya Pak Didi ya. Penting nih kawan pajak. Jadi harus harus semuanya serba transparan gitu ya Pak Didi ya. Nah, sekarang kawan pajak kita akan bahas tentang soal keseimbangan peran dalam proses ini antara peran sebagai wajib pajak dan peran sebagai petugas pajaknya atau pegawai pajak. Apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak ya Pak Didi ya? Dan sebaliknya apa sih wewenang dan otoritas pegawai pajak gitu? Baik. Boleh dong di spill Pak Didi. Jadi gini Mas Reve dan kawan pajak bisa kita analogikan sebagai timbangan yang punya dua sisi gitu ya. Timbangan, oke. Ya. Jadi di satu sisi kantor pajak ini mempunyai kewenangan untuk meminta data, informasi atau mengundang rapat dan diskusi dan juga melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak. Nah, di sisi lain kita nih sebagai wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk bersifat atau bersikap kooperatif, menjawab dan memberikan tanggapan dengan tepat waktu dan datang memenuhi panggilan apabila diundang dan juga memberikan akses data dari wajib pajak. Nah, itulah bentuk hubungan timbal balik yang diatur oleh ketentuan. Berarti sudah harus balance gitu ya Pak Didi ya. Nggak boleh timpang sebelah nih kawan pajak. Jadi memang tujuannya ya kita harus ulang-ulang nih bahwa tujuannya PMK 111 tahun 2025 ini memberikan kepastian hukum. Terus kalau sudah diawasi ternyata ada yang keluar track, harus kembali on the track gitu ya. Dan tentunya PMK ini bukan hal yang menakut-nakuti BP. Semuanya harus dilaksanakan secara balance, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya ya Pak Didi ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau haknya wajib pajak seperti apa Pak Didi. Gini Mas Reve, jadi kalau misalkan wajib pajak nih ada mendapat surat klarifikasi gitu ya, atau SP2DK gitu kan, kemudian dikunjungin sama petugas pajak gitu. Nah, pada saat petugas pajak itu datang melakukan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha wajib pajak, nah sebagai wajib pajak kita berhak nih meminta pada petugas pajak untuk menunjukkan tanda pengenal yang resmi dan surat tugas. Dan surat tugas tadi ya Pak Didi. Surat tugas itu yang penting Mas Reve. Dan juga kita berhak menanyakan dan meminta penjelasan kepada para petugas pajak. Kita minta penjelasan yang gamblang tentang tujuan kedatangan para petugas ini, gitu kan, untuk diperhatikan juga bagi Bapak Ibu dan kawan pajak terkait dengan hak dan perlindungan penting kepada wajib pajak. Jadi tidak serta-merta misalnya petugas pajak tadi ya datang nih tiba-tiba ke usahanya Pak Didi gitu ya. Terus tiba-tiba ketika ditanyain name tag ataupun surat tugas ternyata
oh saya nggak bawa. Nggak ada, Nah gitu. ini perlu dicurigai dan patut dicurigai ya Pak Didi ya. Betul. Jangan-jangan ini petugas pajak gadungan gitu, bisa jadi ya Pak Didi. Betul. Makanya dengan adanya name tag dan surat tugas tadi itu sebagai legalitas supaya pegawai pajak itu memang memanfaatkan otoritasnya untuk keep in touch nih sama wajib pajak untuk kolonuan atau permisi ke wajib pajaknya sebelum memang benar-benar untuk klarifikasi tentang data-datanya tadi ya Pak Didi betul, ya. betul. Nah itu haknya ya kawan pajak ya. Kawan pajak boleh memanfaatkan hak itu, tapi tentu saja kewajibannya harus dipenuhi gitu. Nah kawan pajak, sekarang kita sampai di ujung proses nih. Misalnya tadi kan sudah diteliti, terus habis itu diklarifikasi. Nah, terus ini kita akan sampai di yang namanya ujung dari penelitian atau pengawasan ini, Pak Didi. Nah, ini hasilnya apa saja? Terus bagaimana sebuah kasus pengawasan ini dapat dikategorikan selesai gitu, Pak Didi? Gitu. Jadi gini Mas Refe dan kawan pajak, memang terdapat beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan akhir dari proses penelitian pengawasan dalam rangka SP2DK ini ya Mas Refe ya. Yang paling bagus sih tentunya kasus ini ditutup dengan segala penjelasan yang diterima dan dianggap cukup oleh seksi pengawasan di unit KPP. Misalkan kita sebagai wajib pajak nih, kita respon surat SP2DK dan respon yang kita sampaikan ke KPP itu sudah dianggap cukup oleh seksi pengawasan. Atau misalkan opsi lain nih, bisa berupa dari perubahan data atau bahkan penghapusan dari SPWP gitu ya. Namun apabila ditemukan indikasi masalah yang lebih serius nih Mas Refe, kalau misalkan ternyata nggak bisa diselesaikan dengan data penyampaian data dan penelitian yang disampaikan ke seksi pengawasan, nah ini bisa ditingkatkan lagi statusnya nih menjadi pemeriksaan pajak. Gitu formalnya gitu ya? Formalnya betul, dan statusnya pun nanti bisa lanjut ke tahap penyelidikan pidana pajak. Oke, siap. Berarti kan memang itu tadi ya, segala level kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan pegawai pajak itu tidak semerta-merta langsung loncat nih, misalnya langsung pemeriksaan gitu, enggak ya Pak Didi ya? Ada proses bertahapnya gitu ya Pak Didi ya, terutama terkait dari tadi yang pengawasan kepatuhan wajib pajak, biasanya yang melalui SP2DK kayak gitu. Oke. Jadi jelas ya kawan pajak ya, pemenuhan dari respon dari surat-surat itu kalau saya boleh rangkum itu ada dua Pak Didi. Itu dari pemenuhan apa yang diminta dari suratnya, atau habis itu kalau enggak ya udah memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan tentang klarifikasi data tersebut benar apa enggak, atau gimana nih sebenarnya kondisi faktualnya kayak gitu Pak Didi. Betul. Oke, sekarang kita melangkah ke skenarionya ya Pak Didi ya. Skenario terbaik untuk wajib pajak nih sekarang ya Pak Didi sebagai wajib pajak misalnya, yang kita harapkan dari wajib pajak itu akan seperti apa nantinya Pak Didi? Jadi gini Mas Refe dan kawan pajak, apabila penjelasan kita dianggap telah memuaskan dan memenuhi aturan serta ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, dan juga apabila semua data yang dimintai penjelasan untuk diklarifikasi itu sudah jelas, sudah klop lah gitu ya, sudah klop, sudah benar, sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai. Nanti prosesnya itu akan dihentikan. Prosesnya akan dihentikan. Selanjutnya wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan resmi. Nah ini yang perlu dicatat nih, surat pemberitahuan resmi. Surat pemberitahuan resmi yang intinya menyampaikan bahwa kasus penelitian pengawasan terhadap kewajiban perpajakannya sudah selesai dan ditutup. Jadi nanti yang ada di SP2DK itu harus diklarifikasi atau case-nya harus ditutup dengan surat pemberitahuan resmi dari KPP gitu Mas Refe. Jadi itu perlu digarisbawahi ya kawan pajak ya. Kawan pajak udah dimintain klarifikasi, udah dimintain keterangan gitu ya istilahnya. Terus tapi kawan pajak belum mendapatkan surat pemberitahuan penghentian pengawasan ini, maka berarti belum selesai, belum close gitu ya. Nah, perlu diketahui juga nih kawan pajak bahwa semua yang dilakukan oleh pegawai pajak itu terkait dengan pengawasan kepatuhan ini, itu kalau misalnya statusnya belum selesai,
kita yang diawasi sama atasan kita ya Pak Didi ya. Betul. Jadi istilahnya harus memang benar-benar kalau sudah memulai startnya dari SP2DK ditutupnya itu sampai selesai gitu Harus ada ya. pemberitahuan resminya Iya, ya. biasanya itu bisa dari pelaporan SPT, dari yang sebelumnya belum lapor, misalnya terus habis itu kayak misalnya belum bayar, Ya. nah ditutupnya dengan sudah bayar gitu ya Pak Didi. Atau ada ya. pembetulan SPT gitu ya. Nah, Oke, ya. betul sekali. Wah, udah jelas nih Pak Didi ya. Nah, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak kayak misalnya cara jawabnya seperti apa, itu sebenarnya sudah tertuang di PMK 111 tahun 2025 ini ya Pak Didi ya. Termasuk format-format cara jawabnya itu ya Pak Didi ya. Nah, ini yang paling penting nih kawan pajak. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan mulai berlakunya PMK 111 tahun 2025 Pak Didi? Jadi gini Mas Epe, sebetulnya kan PMK 111 tahun 2025 ini sudah ada sejak 30 Desember 2025 ya. 25. 2025. Terus? Cuma nanti tanggal berlakunya dan ini resmi berlaku itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026. Jadi berlaku secara penuh di tanggal 1 Januari 2006. Jadi era pengawasan pajak di Indonesia ini akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sejalan dengan berlakunya PMK 111 tahun 2025. Oke, jadi aturannya sudah lebih jelas, prosedurnya lebih terstruktur, dan waktunya pasti gitu ya Pak Didi ya. Oke, sudah lengkap nih kawan pajak yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita tadi ada Bu Uni, terus ada Pak Didi ya. Nah, kawan pajak, semoga semoga obrolan kita pada hari ini bisa membantu nih atau memberikan insight kepada kawan pajak semua dalam memahami PMK 111 tahun 2025 tanpa rasa tegang gitu ya. Jadi karena sudah pasti, sudah terjamin, sudah dapat kepastian hukum, makanya nggak usah was-was lagi terkait dengan kegiatan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak. Oke, gitu ya kawan pajak ya. Nah, ini ada pesan sponsor juga nih Pak Didi. Sebelum kita benar-benar closing nih dari podcast PMA 5 Ceria ini. Yang pertama, pastikan akun Cortex sudah aktif. Tentunya ya kawan pajak ya. Kita nggak bosan-bosan nih mengingatkan kepada wajib pajak bahwa akun Cortexnya sudah aktif gitu. Terus yang kedua, laporkan SPT tahunan tepat waktu gitu ya. Bagi kawan pajak yang melakukan pembukuan tahun bukunya Januari Desember, mulai 1 Januari 2026 itu sudah berlaku ya Pak Didi ya, bisa melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025. Dan tentunya seperti yang saya spill tadi ya, kalau misalnya kawan pajak menemui kendala, masalah, atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin kawan pajak itu bingung atau ragu, kawan pajak bisa ikuti perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial KPP PMA 5, tentunya yang resmi ya, jangan sampai yang misalnya ada yang abal-abal gitu ya Pak Didi ya. Pastikan Instagramnya itu @pajak_PMA 5, 5-nya pakai angka. Terus X atau Twitter itu di @kpp_PMA5 LIMA ya Pak Didi ya. Terus di YouTube di KPP spasi PMA spasi 5, dan di Facebook KPP PMA 5, 5-nya pakai angka. Nah, senang deh rasanya kita sudah clear nih tentang PMK 111 tahun 2025. Cukup sekian untuk podcast kita pada episode kali ini. Nah, izinkan saya Reve bersama tim penyuluh KPP PMA 5, ada Pak Didi dan Bu Uni tadi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Dadah.